Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, luar biasa, dan tetap bersemangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya apa yang ibu sampaikan hari ini dan apa yang ibu jelaskan hari ini kalian dapat mengerti dan dapat kalian ulang lagi nanti, kemudian dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bentar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita kembali lagi diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari, dan terutama hari ini kita diberikan kesehatan untuk kembali lagi belajar IPA bersama dengan cikgu, bersama dengan ibu yang imut. Oke, sebelumnya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ibu ucapkan selamat dulu kepada siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 6 Pasir Blengkong, karena tepatnya setelah kalian melakukan masa orientasi sekolah atau masa pengenalan sekolah, hari ini hari Kamis kalian sudah resmi menjadi siswa dan siswi di SMP Negeri 6 Pasir Blengkong. Semoga kedepannya kita dapat bekerja sama dan apa yang ibu sampaikan dapat mudah kalian mengerti. Nah, kemudian setelah itu izinkan juga terlebih dahulu ibu memperkenalkan diri ibu, karena seperti kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mau sayang? Nah, kalau misalnya tidak kenal, bagaimana mau sayang? Nah, kalau sudah tak sayang, bagaimana mau cinta? Bagaimana suka dengan pelajarannya kalau tidak kenal sama gurunya? Jadi yang pertama kalian harus lakukan, senangi gurunya dan senangi mata pelajarannya. Oke anak-anak, itu sedikit candaan ya, supaya tidak tegang ya. Oke anak-anak, perkenalkan, nama ibu Julia Sapitria SPD. Ibu lahir di Tanah Grogot tanggal 30 Agustus 1988. Umur ibu 31. Ibu sudah menikah, kemudian ibu punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Kemudian alamat ibu di Desa Tepian Batang RT 12, tepatnya ibu tinggal di samping Stadion Telaga Ungu. Kalau kalian tahu stadion di Telaga Ungu, nah rumah ibu ada di sampingnya, bisa dilihat ya di depannya. Di seberang sana tuh ada stadionnya ya, di seberang sana. Oke, sebenarnya basic ibu itu adalah S1 pendidikan biologi. Tetapi karena sekarang di sekolahan itu guru IPA wajib melakukan pembelajaran dengan terpadu ya. Jadi guru IPA dalam satu sekolah itu harus mengajar IPA terpadu. Jadi kalau dulu awalnya ibu hanya mengajar biologi saja dan fisika ada guru lain yang mengajarkan. Nah, tapi setelah beberapa tahun kemudian diberlakukan kalau di setiap sekolah guru itu harus mengajar IPA terpadu, yaitu biologi dan fisika secara sekaligus. Karena format pembelajaran kita adalah K13, di mana K13 adalah di situ pembelajaran dalam satu bab ada pelajaran fisikanya dan ada pelajaran biologinya. Jadilah sekarang namanya gurunya harus mengajar IPA terpadu ya. Oke, kemudian anak-anak, kalian pasti sudah tidak asing ya tentang IPA. Kalian di SD sudah pernah juga belajar IPA. Tapi mungkin waktu kalian masih di SD, kalian hanya belajar dasar-dasarnya saja. Biasanya sih kalau misalnya di SD, yang dari pengalaman ibu ya, dari kakak-kakak kelas kalian yang terdahulu, yang sebelumnya, mereka mengatakan kalau misalnya di SD mereka itu kebanyakan mempelajari tentang makhluk hidup yang ada di sekitar kita, yang menjurus ke arah pembelajaran biologi. Nah, kalau misalnya di SMP ini nanti pengetahuan IPA kalian akan berkembang lagi, karena yang kita pelajari tidak melulu hanya tentang makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Tetapi nanti di SMP ini kalian juga akan mempelajari bahwa di sekitar kita ini tidak hanya ada makhluk hidup loh, tapi terdiri juga dari benda mati dan zat-zat yang lainnya.
Nah, nanti kalian akan belajar di materi pembelajaran fisika. Nah, jadi nanti di SMP kalian ada 2 pelajaran ya di IPA terpadu, ada yang biologinya, biologi yang mempelajari tentang makhluk hidup, kemudian ada pelajaran fisikanya juga. Nah, jadi kalian tidak perlu takut ya dengan pembelajaran fisika. Mungkin bagi sebagian ada yang takut karena baru dengar karena apa sih itu fisika gitu kan. Nah, fisika itu ya tidak jauh dari matematika. Kalau kalian pintar matematika, bisa menghitung, insya Allah kalian pasti bisa dengan mudah untuk mempelajari fisika. Karena fisika itu hitung-hitungannya lebih mudah sih daripada matematika. Kemudian juga belajar IPA itu sangat menyenangkan karena banyak prakteknya. Setiap pembelajaran pasti ada prakteknya. Makanya kalian sebelumnya kan ibu suruh berkelompok ya, karena memang pelajaran IPA itu banyak kegiatannya dilakukan berkelompok dibandingkan sendiri-sendiri. Oke, mungkin sekarang kita langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini ya. Oke, di pembelajaran hari ini, nah, untuk pertama kalinya kalian akan belajar bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Mungkin ibu minta maaf karena video ini ibu bikin sangat darurat ya, tanpa pakai edit kamera atau apa. Ini langsung nanti ibu langsung share di YouTube karena memang keterbatasan dan memang harus hari ini harus selesai. Jadi mau tidak mau ya dengan keadaan keterbatasan kita tetap belajar walaupun dalam keterbatasan. Sebelumnya tadi ibu sudah melakukan live streaming, tapi tadi itu memang ibu cek di Facebook itu hasilnya tidak maksimal, gambarnya pecah, kemudian suara ibu juga putus-putus. Jadi makanya ibu putuskan untuk membuat lagi video ini yang nantinya kalian akan lihat di YouTube sekarang ya. Kalian bisa lihat di YouTube sekarang video yang baru ibu buat. Insya Allah tetap maksimal. Nanti kalau misalnya kurang jelas kalian bisa lihat di FB. Nanti di FB bisa juga lihat di YouTube kalau kurang jelas. Mudahan walaupun dalam keadaan darurat seperti ini, kalian bisa memahami apa yang akan ibu sampaikan hari ini ya. Oke, kita lihat di sini ya. Karena ibu hanya pakai 1 kamera ya. Aduh, kasihan banget ya. Oke, di sini ada kompetensi dasar ya. Ini kompetensi dasar. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai kali ini, yang pertama adalah 3.1, yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dan dengan menggunakan satuan standar atau baku. Nah, kemudian yang kadek keterampilannya adalah menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, kemudian pada benda-benda yang ada di sekitar dengan satuan yang baku dan dengan satuan yang tidak baku. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah tentang penyelidikan IPA. Nah, di mana nanti kalian mampu melakukan penyelidikan IPA dengan menggunakan metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Kemudian kalian juga mampu memahami kegunaan apa sih setelah kalian mempelajari IPA. Nah, kemudian kalian juga akan memahami objek apa saja sih yang akan dipelajari pada pembelajaran IPA. Nah, nanti kalian akan pelajari semua ya. Baik anak-anak, di sini kalian bisa lihat. Maaf ya kalau gambarnya raja-raja nggak jelas ya. Mudah-mudahan jelas aja ya. Aduh, Adel. Oke, di sini ada gambar. Di sini ada gambar flora dan fauna ya. Kalian bisa lihat. Ada gambar flora dan fauna. Oke. Di sini pertama ada gambar bunga bangkai. Di sebelahnya ada gambar buah durian atau pohon durian. Kemudian di sini ada gambar pohon pisang. Di sini ada pohon bakau. Kemudian di sini ada bunga sakura. Di sebelahnya ada bunga tulip. Nah, untuk hewannya, di sini ada gambar orang hutan. Kemudian ada gambar harimau ya. Kemudian di sini ada komodo, ada burung merak. Kemudian di sini ada kanguru dan ada unta. Nah, sekarang kalian fokus ke gambar yang ada di hadapan kalian ya.
Nah, kalian fokus ke gambar yang ada di hadapan kalian. Di sini contoh, Ibu ambil contoh yang ini aja ya, pohon pisang sama pohon bakau ya. Kalian bisa lihat antara pohon pisang dan pohon bakau ini memiliki ciri-ciri yang berbeda antara tumbuhan pisang dan tumbuhan bakau. Begitu juga dengan orang hutan sama harimau. Mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda sangat jauh ya. Nah, seperti yang kalian digambar, seperti yang sudah kalian amati, berarti secara tidak langsung ternyata kita tahu kalau ini adalah pohon pisang karena ciri-ciri pohon pisang itu begini gitu ya. Nah, kita tahu ini adalah pohon bakau karena misalnya dia itu berada di laut, Bu. Kemudian akarnya akar nafas. Nah, kayak gitu. Ini pohon pisang karena dia mempunyai jantung pisang, kemudian dia bertunas, Bu. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa tahu itu pohon pisang, bisa tahu itu pohon bakau karena melihat dari ciri-cirinya. Melihat dari ciri-ciri tumbuhan tersebut ya. Kemudian di sini ada orang hutan dan di sini ada sebelahnya ada harimau. Nah, kalian bisa tahu ini orang hutan, misalnya kalian melihat dia bergelantungan di pohon, kemudian dia memiliki bulu yang berwarna coklat misalnya kayak gitu. Kemudian dia makan pisang. Kemudian di sebelahnya ada harimau. Kalian tahu ini harimau karena badannya belang-belang, misalnya kakinya 4, memiliki taring. Nah, jadi kalian tahu dengan melihat ciri-ciri fisik dari hewan yang ada di sini, kalian tahu ini namanya orang hutan. Yang ini namanya harimau. Seperti itu ya. Paham ya? Jadi dengan melihat apa yang ada di sekitar kita, kita jadi tahu. Dengan melihat ciri-ciri kita tahu ini pohon ini pohon jeruk, ini pohon mangga, ini pohon jambu. Kemudian dari ciri-ciri hewan kita bisa tahu ini namanya ayam. Kalau ciri-cirinya begini ini namanya buaya misalnya. Kalau ciri-cirinya begini itu artinya dia pohon merak. Burung merak ya. Jadi kita jadi tahu dengan melihat ciri-cirinya, kita tahu apa yang kita lihat. Nah, itu semua termasuk ke dalam penyelidikan IPA. Oke, kita lanjut sekarang masuk ke kegiatan 1. Kegiatan 1 yang harus kalian lakukan ya. Kegiatan 1, ayo kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan pada kegiatan 1 ini? Kalau tadi kalian sudah mengamati tentang hewan dan tumbuhan, sekarang kalian disuruh mengamati teman kalian yang ada di sekitar kalian atau teman yang ada di kelompok kalian. Kalian disuruh mengamati. Nah, sebelum kamu mengamati temanmu, kamu disuruh membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan temanmu ya. Nah, kesepakatan itu terdiri dari apa saja sih yang mau kamu amati dengan temanmu. Nah, ingat, tapi yang kamu amati adalah apa? Adalah ciri-ciri dari temanmu yang terlihat dan dapat dilihat secara langsung. Seperti contohnya ya, yang kamu amati seperti ini. Ibu tulis di bawah ya. Nah, bentuk rambut misalnya, seperti bentuk rambut, warna kulit, bentuk hidung, dan bentuk mata. Jadi kalian disuruh mengamati temanmu berdasarkan ciri-ciri tapi yang dapat dilihat ya. Contoh misalnya yang pertama di sini kamu tulis nama temanmu misalnya Joni misalnya, Joni. Kemudian yang kedua teman sekelompokmu misalnya namanya Sopian. Kemudian yang ketiga nama temanmu misalnya Adel. Ini misal loh ya, contoh. Nah, kemudian kamu amati bentuk rambut Joni itu seperti apa sih? Misalnya rambut Joni lurus. Tulis di sini, lurus. Kemudian Sopian, kita lihat Sopian rambutnya bagaimana bentuknya. Ternyata setelah kita lihat bentuk rambut Sopian keriting misalnya. Keriting. Kita tulis keriting. Kemudian yang ketiga yang kita amati adalah Adel. Adel bagaimana rambutnya Adel? Adel rambutnya juga lurus misalnya, lurus. Kita tulis di sini lurus. Kemudian kita lanjut penyelidikan dengan warna kulitnya. Nah, si Joni warna kulitnya apa? Misalnya sawo matang misalnya ya. Sawo matang. Kita tulis di sini sawo matang. Kemudian si Sopian misalnya kulitnya putih, misalnya seperti itu.
Nah, kemudian lanjut ke bentuk hidung. Misalnya si Joni hidungnya pesek, si Sopian hidungnya mancung. Kita tulis di sini. Kemudian lanjut ke bentuk mata. Bentuk matanya seperti apa? Misalnya si Joni bentuk matanya sipit. Kemudian si Sopian bentuk matanya belok, misalnya kayak gitu. Nah, jadi kalian disuruh mengamati teman kalian yang ada di dekatmu dengan menuliskan ciri-ciri yang dapat terlihat dari yang kamu lihat ketika kamu melihat temanmu. Kira-kira ciri-cirinya apa yang bisa terlihat secara langsung ya? Ngerti ya sampai sini ya tugasnya ya. Nah, jadi kamu disuruh mengamati temanmu, ciri-cirinya seperti apa, kemudian kamu tulis ya. Tadi itu tugasnya sudah Ibu share di WA sama di Messenger ya, nanti kalian bisa isi. Kalau misalnya memang ini kan masa pandemi ya, kalau misalnya kalian memang tidak punya kelompok, kalian bisa kerjakan sendiri. Kalau misalnya kalian berkelompok, boleh kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit lagi. Tadi kan kamu sudah disuruh mengamati teman-temanmu, teman yang ada di kelompokmu. Nah, kegiatan pengamatan terhadap temanmu yang telah kamu lakukan, hasilnya hanya berupa deskripsi saja, karena hanya berdasarkan apa yang kamu lihat, tidak berupa data real. Jadi hanya kamu lihat begitu saja, yang kamu lihat itu yang kamu tulis. Nah, dengan cara inilah IPA berkembang. Jadi, untuk menambah lagi pengetahuan kamu tentang pembelajaran IPA, maka selanjutnya kamu akan melakukan praktikum yang kedua. Nah, kemarin sebelumnya Ibu sudah menyuruh kamu untuk menyiapkan gelas transparan, kemudian air berwarna, juga tisu yang sudah diberi garis. Nah, karena hari ini akan kamu lakukan praktikum yang kedua untuk menambah pemahaman kamu tentang pembelajaran IPA. Kita lihat lagi ya, kita lagi kameranya. Terus kelihatan enggak? Gedein sedikit ya. Oke. Di sini ya, bisa dilihat. Kalian disuruh memotong kertas saring atau tisu. Jadi kertas saring atau tisunya kalian potong sesuai dengan ukuran gelas yang kalian punya ya. Nggak mesti harus 4 cm kali 12 cm, nggak mesti seperti itu. Tapi kalian dapat potong sesuai dengan gelas yang kalian punya di rumah. Kemudian gambar atau beri garis dengan spidol atau pulpen hitam 2 cm dari ujung kertas saring tersebut. Jadi kamu disuruh membuat gambar di sini ya, membuat gambar garis di sini. Kemudian kamu ambil gelas, isikan air setinggi 1 cm. Kalau misalnya tadi itu kan garisnya itu kalian disuruh menggambar 2 cm dari bawah ya. Nah, sekarang airnya kamu isi 1 cm dari bawah. Ya, akhirnya kamu isi 1 cm dari bawah. Kemudian sebelum kamu melakukan praktikum, kamu membuat perkiraan terlebih dahulu. Nah, jadi kamu membuat perkiraan atau dugaan. Kira-kira apa sih yang akan terjadi nanti ketika tisu ini kita masukkan ke dalam air. Kemudian apa yang akan terjadi pada garis ini? Kalian membuat dugaan dulu atau perkiraan terlebih dahulu ya. Jadi kalian harus membuat dugaan atau perkiraan terlebih dahulu sebelum kalian melakukan praktek. Nah, jadi dugaan itu dilakukan sebelum praktikum berlangsung ya. Nah, kemudian setelah itu baru kamu laksanakan prakteknya. Baru kamu lakukan praktikumnya sesuai dengan pembelajaran ya. Jadi yang pertama adalah kamu masukkan tisu ke dalam gelas, kemudian nanti kamu amati apa yang terjadi pada tisu setelah kamu celupkan tisu itu ke dalam air. Apa yang terjadi? Nah, kemudian apa juga yang terjadi dengan garis hitam yang kamu bikin tadi? Nah, apakah garis hitamnya berubah jadi tinggi? Apakah garis hitamnya menghilang? Apakah garis hitamnya itu turun?
lama-lama memudar. Pokoknya apa yang kamu lihat secara real, apa yang kamu lihat secara nyata, itu yang kamu tulis ya. Apa yang kamu lihat itu yang kamu tulis ya. Kalau misalnya di situ airnya menghilang misalnya, tulis lama-kelamaan air menghilang misalnya kayak gitu. Kalau misalnya tisunya hancur, tulis. Pokoknya apa yang kamu lihat di situ itu yang kamu tulis. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Nah, setelah kamu melakukan praktikum, yang sebelumnya tadi kamu kan melakukan perkiraan ya. Sebelumnya kamu melakukan perkiraan terlebih dahulu, setelah itu baru kamu melakukan praktikum. Nah, ketika selesai melakukan praktikum, pasti nanti ada hasil pengamatan yang akan kamu dapatkan kan dari pengamatanmu tadi. Nah, berupa data. Nah, datanya yang tentu saja real, sesuai dengan yang terjadi dan sesuai dengan yang apa kamu lihat. Nah, sekarang setelah kamu melakukan praktikum tadi dan sudah memperoleh data, kamu bandingkan data yang kamu peroleh dengan dugaan kamu tadi. Kira-kira dugaan awal sebelum praktek sama hasil praktikum ini sama apa tidak? Nah, jadi itu kamu disuruh menginferensi atau membandingkan antara apa yang kamu duga sebelumnya dengan apa yang sudah kamu lakukan setelah praktikum. Apakah hasilnya sama? Nah, kalau misalnya hasilnya sama, berarti kamu sudah mampu menyusun dugaan. Kalau misalnya belum sama, nah apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan mengganti jawaban dengan hasil pengamatanmu atau kamu biarkan saja? Nah, jadi itu nanti pertanyaan buat kamu ya. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan mengganti jawabanmu atau membiarkan begitu saja? Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya kalian akan melakukan yang namanya langkah-langkah metode ilmiah ya. Jadi penyelidikan IPA itu melibatkan sejumlah proses. Jadi ada sejumlah proses yang kita harus lakukan, kita harus kuasai. Nah, di antara proses tersebut ada 3 hal yang harus kalian pahami ya untuk melakukan proses ilmiah tadi. Nah, yang pertama adalah kamu melakukan pengamatan. Nah, pengamatan ini kita lakukan dengan menggunakan indera kita. Nah, indera di sini ada berbagai macam ya. Ada indera perasa, indera pendengaran, ada indera penglihatan. Nah, tapi indera yang kita gunakan di sini adalah indera penglihatan karena kita mau mengamati. Kalau kita mau mengamati, otomatis kita harus memakai indera penglihatan ya. Jadi panca indera kita atau mata kita gunakan untuk melakukan penyelidikan, untuk melihat benda-benda yang akan kita amati. Kemudian untuk juga mengamati alat ukur misalnya. Kita mau mengamati panjang kotak tisu misalnya. Nah, kalau kita mau mengamati panjang kotak tisu, otomatis alat ukur apa yang kita pakai? Nah, gitu. Otomatis kita harus menggunakan alat ukur penggaris, di mana penggaris di situ sudah ada ininya ya, sudah ada nilainya ya. Nah, sudah ada nilainya sehingga kita bisa tahu berapa sih panjang kotak tisu, gitu. Berapa sih lebarnya tisu, misalnya gitu. Kemudian selain itu, kita bisa juga menggunakan alat ukur seperti timbangan. Nah, alat ukur timbangan biasanya digunakan untuk menghitung massa ya. Misalnya kita bisa tahu gula itu 1 kilogram karena kita memakai timbangan. Kita tahu tepung itu, tepungnya 1/4. Nah, dengan cara menggunakan alat ukur timbangan, di mana alat ukur timbangan di situ sudah ada nilainya ya, sudah ada nilainya sehingga mempermudah kita untuk mengetahui massa suatu benda gitu ya, massa suatu barang gitu ya. Itu tadi pengamatan. Kemudian yang kedua, kalian mampu melakukan inferensi. Ini ada gambarnya ya, kalau kalian bisa lihat, itu gambarnya ada di buku kalian di halaman 4 ya. Di halaman 4 ini gambarnya, sorry, bentar. Ini gambarnya ya. Oke. Ini gambarnya ya. Apa Ibu sambil lihat ke kamera aja? Oke. Yang kedua itu kalian membuat inferensi atau merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan.
Jadi kalian kan tadi yang pertama adalah mengamati dengan menggunakan indera. Setelah kalian mengamati, ternyata muncul dugaan atau kalian mampu membuat inferensi. Misalnya pada saat kalian menyelidiki sebuah pohon. Nah, kalian akan membuat dugaan, oh pohon ini misalnya umurnya segini. Kemudian beratnya segini. Terus itu bentuk daunnya seperti ini, buahnya seperti ini. Misalnya seperti itu ya. Nah, jadi kalian mampu membuat yang namanya inferensi atau menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah setelah kalian membuat inferensi, kalian akan mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan dengan teman satu kelompokmu. Nah, hal yang dikomunikasikan termasuk data yang kamu dapat tadi. Setelah kamu melakukan pengamatan kan ada data yang akan kamu hasilkan. Nah, data itu tadi boleh dalam bentuk tabel, kamu tulis dalam bentuk tabel, boleh dalam bentuk grafik, kemudian boleh dalam bentuk bagan dan gambar yang relevan atau gambar yang kamu ambil secara langsung, kamu foto, kemudian kamu print gitu ya. Jadi kamu bisa menampilkan seperti itu. Kemudian setelah kamu tampilkan datanya, kamu komunikasikan dengan teman kamu satu kelompok, gitu ya. Oke, selanjutnya jadi keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis seperti yang telah kamu lakukan itu sangat penting ya. Jadi semua hal-hal yang kamu pelajari tadi itu sangat penting. Dengan keterampilan ini, kamu dapat mengetahui bagaimana sih mengumpulkan fakta. Nah, fakta dan menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Nah, di sini digaris bawahi fakta. Kalau fakta artinya adalah real, kenyataan sesuai dengan kenyataan. Jadi apa yang kamu lihat itu yang kamu tulis. Jangan menulis apa yang di luar dari yang kamu amati. Nah, jadi kamu dilajarin untuk mengumpulkan fakta. Setelah kamu mengumpulkan fakta, kemudian kamu akan terbiasa dan mampu untuk menghasilkan yang namanya kesimpulan. Nah, keterampilan ini juga merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan hanya dalam pembelajaran, tapi kamu juga dapat gunakan keterampilan ini dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya dengan belajar IPA. Oke, sebentar Ibu temukan gambarnya dulu. Ibu putar lagi kameranya ya. Ini maaf karena memang keterbatasan kita tidak punya kamera 2, hanya pakai kamera 1 ya. Oke, di sini ada gambar, kamu bisa lihat ya. Ibu gedein sedikit lagi. Oh, ternyata kebesaran. Oke, sebentar, dia masih loading. Nah, oke. Kelihatan ya? Oke. Dengan belajar IPA, kamu mampu untuk memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Mengapa matahari terbenam? Kenapa kalau malam hari ada bintang? Kemudian kenapa bisa turun hujan? Nah, dengan belajar IPA, nantinya kamu dapat memahami berbagai hal yang ada di sekitar kamu ya. Oke, yang kedua, kamu bisa meningkatkan kualitas kehidupanmu. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Nah, dengan meningkatkan kualitas hidup, kamu akan berpikir, oh ternyata biar hemat lebih baik kita menanam jagung, misalnya menanam singkong, menanam lombok, menanam tomat. Jadi ketika kita perlukan, kita tidak perlu beli. Sehingga kamu bisa meningkatkan kualitas hidupmu menjadi lebih sehat dengan produk yang kamu hasilkan sendiri. Kemudian, dengan belajar IPA, kamu akan mampu menyelesaikan masalahmu. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh? Nah, ketika kamu belajar IPA, kamu akan menjadi, pemikiranmu akan maju. Kemudian kamu akan bisa berpikir logis. Oh, ternyata kita dapat membuat air jernih
air keruh menjadi jernih dengan melakukan yang namanya filtrasi atau penyaringan. Nah, nanti di sini ada pembelajarannya ya, di IPA nanti kamu akan belajar tentang pemisahan campurannya. Ada berbagai macam pemisahan campuran. Salah satunya adalah filtrasi yang nantinya dapat membuat air yang keruh menjadi air jernih. Nah, jadi ketika kamu sudah belajar IPA, nanti misalnya suatu saat mamamu pengen menyuci baju putih misalnya, tiba-tiba air di rumahmu keruh. Nah, kamu tidak perlu pusing lagi karena kamu sudah belajar IPA, kamu sudah tahu kita bisa melakukan yang namanya penyaringan sehingga menghasilkan air bersih. Kemudian dengan belajar IPA, kamu juga mampu untuk berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Nah, jadi berpikir logis ini ketika kamu disuruh oleh gurumu untuk praktek di lapangan, misalnya kamu disuruh mengamati berbagai macam tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu misalnya. Ketika kamu sudah mengamati, kemudian nanti kamu akan menghasilkan data. Misalnya yang kamu amati itu adalah pohon singkong, pohon kersen atau ceri, pohon jati misalnya. Ada 3 yang kamu amati. Kemudian nanti akan kamu hasilkan data, misalnya singkong batangnya seperti ini, pohon ceri batangnya seperti ini, kalau pohon jati bentuknya seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke buahnya seperti apa, buah jati seperti apa, buah singkong seperti apa, buah ceri seperti apa. Nah, nanti dari data itu kamu mampu menarik kesimpulan ya. Bagaimana? Enak kan? Pasti mudah kan belajar IPA? Belajar IPA itu menyenangkan karena kita belajar banyak di luar kelas dan banyak menggunakan alat-alat laboratorium. Kalian pasti senang belajar IPA, apalagi belajarnya dengan cikgu. Oke, berbagai macam ilmu sudah kita pelajari hari ini. Untuk pembelajaran pertama kalian waktu kalian perdana duduk di kelas 7. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi dapat kalian pahami dengan baik ya. Dan jangan lupa tugas-tugasnya yang sudah Ibu berikan tadi. Kemudian sepertinya itu saja untuk pembelajaran kita hari ini ya. Untuk pembelajaran objek IPA dan pengamatannya. Nah, ada beberapa hal yang tadi sudah kalian pelajari dan Ibu harap kalian nanti mampu untuk merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, tak terasa waktu belajar kita sudah habis. Ibu harap kalian sudah memahami apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Dan bagi teman-teman kalian yang belum tadi itu yang tidak jelas nonton live atau yang belum menonton live FB Ibu, bisa buka di YouTube ya. Bisa dibuka di YouTube, nanti kalian share aja link YouTube-nya Ibu, atau bisa lihat di Facebook-nya Ibu, tapi tadi itu Ibu live ternyata di situ putus-putus. Kemudian nanti silahkan kerjakan tagihan tugasnya. Tagihan tugasnya sudah Ibu share melalui WhatsApp dan Messenger. Kemudian nanti kalian kirim ke Messenger atau ke WhatsApp-nya Ibu. Untuk satu kelompok cukup satu lembar pekerjaan ya. Kalau untuk yang individu ya silahkan kerjakan sendiri karena memang masa pandemi. Ibu tidak bisa memaksakan kalian harus berkelompok. Ibu juga tidak bisa memaksakan kalian itu harus sendiri-sendiri. Pokoknya sesuai dengan keadaan. Dan Ibu minta hari ini juga tugas itu selesai langsung dikumpul. Oke? Dan anak-anak, Ibu harap kalian semua juga tetap menjaga kesehatan. Ikuti terus protokol kesehatan dengan cara tetap jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, kemudian jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat belajar IPA ya. Dadah.